Gini, kalau pakai ilmu wong desa, nek kon apikmu nek kon pintermu meningkat, kudune apikmu ya meningkat, ibadahmu yang meningkat, lah ngono. Mentalmu ya tambah meningkat. Kan yang kita alami dalam dunia transformasi tradisi ke modernitas sampai ke posmo, sampai sekarang ini ada post sekularisme sekarang ini, itu kan ketidakseimbangan. Sing sembayang tok spiritualitas muda tapi intelektual mandek, ya, kulturalitasnya mandek, faktor-faktor lain mandek. Nah, kita sedang belajar, nek tambah pinter kudu tambah apik, kudu tambah alim, gampang ngono ya, kudu tambah kendel, kan gitu mestine. Nah, selama ini kan ada ketidakseimbangan. Menurut kelompok 3 tadi ada grafik di mana ada cuatan ke atas di wilayah intelektual, tapi yang lain jadi jerbasukinya apa? Jerbasukinya intelektual, tapi mawa beonya, korban-korbannya, resiko-resiko buruknya pada wilayah mental, spiritual, dan kultural, dan itu ICG. Nomor 2, tolong terminologinya juga diingatkan, ada harmoni vertikal, ada harmoni horizontal. Selama ini kalau kita ngomong Bhinneka Tunggal Ika itu semua sifatnya horizontal. Suku-suku, agama-agama, kelompok-kelompok, segmen-segmen, parpol-parpol, ormas-ormas, semua horizontal. Tidak pernah ada yang ngomong sampai hari ini mengenai harmoni vertikal. Jadi harmoni vertikal itu gini. Saya pernah suatu hari, karena dulu di tahun 80-an, universitas saya namanya Universitas Patangpuluhan, di mana semua aktivis mahasiswa, semua pergerakan itu ngumpul di markas saya. Dan di situ ada yang namanya Markesot. Markesot itu teman saya di desa. Anda tahu buku saya 2 Markesot ya, Markesot Tutur dan Markesot Tutur lagi. Markesot itu teman saya, tidak tamat SMP, tidak tamat SD bahkan. Tapi dia filosof yang luar biasa, pekerja yang luar biasa, dan ahli otomotif, ahli listrik, dan ahli mesin. Dan dari jam sampai mesin kapal dia bisa digital. Begitu digital dia harus mulai tua, harus mulai kayak sinau. Tapi begini, bendino arek-arek diskusi di omahku, wah, tentang globalisasi, tentang grand design, Illuminati, Freemason, wah, Israel gini, Yahudi, Ashkenazi, Yahudi Separadim, gak tahu krungu kan. Tepak, engko nek Markesot teko, Markesot melok ngomong, padahal bahasa Indonesianya gak karu-karuan. Yo, mboten ngoten nek prasa kula niku urip niku mboten ngoten, wis pokoke dikacau karo Markesot, diskusi masalah menengcep mergo Markesot teko. Markesot teko wis diskusine mandek-ndek, soalnya arek-arek iki wong desa gak ro apa-apa melok ae kan gitu kan. Mergo dhek kancaku arek-arek gak wani musuh Markesot. Gitu ya. Akhirnya terjadi stagnasi. Terus saya tanya sama mahasiswa-mahasiswa aktivis Sinono, HMI, GMNI, PMI, semua campur di tempat saya, semua ngumpul jadi satu untuk Republik Indonesia dan kemanusiaan, gitu ya. Terus aku takon, Rek, kenapa kalian mandek setelah Markesot ngomong? Kalian ini tidak paham Markesot atau kalian berpikir Markesot tidak paham Anda? Sing di? Awakmu mesti ngarani nek Markesot iki gak roh apa-apa lah, apa melok-melok diskusi aktivis lah ngono. Lah ngono to cara berpikire. Saiki aku takon nang kon, Rek. Anda kuliah ini supaya dipahami orang kecil atau rakyat kecil, atau supaya Anda lebih memahami rakyat kecil? Sing ndi? Lah kok kon nuntut rakyat kecil paham kon? Kon iku wis di sekolahno dibayari, malah nuntut sing bayari paham kon. Kudune semakin tinggi sekolahmu, grafik intelektualnya naik, berarti kulturalmu harus juga naik. Semakin kamu sarjana, semakin kamu bisa ngomong-ngomong sama tukang becak, sama kuli, sama orang kecil, betul nggak? Kalau Anda presiden, Anda harus bisa ngomong ke semuanya. Sama dokter-dokter Anda punya bahasanya, sama ulama-ulama, pastor, pendeta Anda punya bahasanya, kepada preman-preman Anda punya bahasanya, kepada pengusaha Anda bisa ngomong, kepada orang kampung-kampung di pojok-pojok, ya, di pasar-pasar Anda harus punya bahasa, dan itu berbeda-beda. Sama dengan Ma'iyahan ini, malam ini beda sama yang di Magetan, berbeda sama di Gerobokan, karena segmennya vertikal, ada yang berpendidikan banget, orang semua desa banget, dan saya harus punya semuanya. Jadi saya kemarin saya semacam keynote speaker untuk diskusi Muhammadiyah
Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah. Saya seolah-olah ahli hukum dan saya yang memberi paparan awal, baru kemudian para ahli hukum berdiskusi, gitu ya. Aku kudu iso ngomong nak ahli-ahli, aku kudu iso ngomong nak ulama-ulama, gitu, ulama sing kitab kuning, sing kitab hijau, sing kitab coklat, aku kudu iso. Kemudian karo wong cilik, saya pernah acara begini karo wong tuwek kabeh di Makassar ya tahu aku. Tuwek kabeh wis rodok, wis ampas lah, wis karen-karen lah, ya. Atau saya workshop sama anak kecil, 500 anak kecil dulinan golong komeng karo aku tak nyanyi. Anda harus bisa. Kalau Anda berani mencalonkan diri jadi presiden, Anda harus punya harmoni dan komunikasi dengan semua segmen masyarakat. Semua. Kalau Anda hanya punya satu bahasa, ojo jadi pemimpin. Kalau Anda pemimpin, makanya pemimpin Indonesia harus pemimpin dunia. Skalanya harus dunia. Kalau Anda skalanya Indonesia, Anda paling Gerindra musuh PDIP. Tapi kalau Anda skalanya dunia, Indonesia musuh negara lain, anjane musuhan atau bekerja sama dengan negara lain. Jadi pemimpin Indonesia harus pemimpin dunia skala berpikirnya. Ngono rek. Kok gak iso milih kon diungkap. Itu ya, jelas ya Mas ya? Sabrang kemarin mengajari saya, kalau Anda bertengkar sama tetangga Anda, bersaing, si tuku motor, si tuku motor mulape, pager dicat, ya pokoknya saingan. Ketika kampungnya di 10 kampung lain, Anda masih bertengkar dengan tetangga atau Anda kompak? Nah, sekarang ini Aremania sama Persebaya belum harmonis. Persija Jakmania sama Persib Bandung Boboto ya bermusuhan. Tapi kalau yang tanding PSSI mereka musuhan enggak? Maka presiden harus PSSI. Presiden tidak boleh petugas partai. Petugas tidak boleh PDIP, tidak boleh Gerindra. Masuk negara. Nah itu namanya harmoni. Jadi harus mengerti skalanya. Demikian juga kan ojo NU, ojo Muhammadiyah, Islam. Jelas ya. Kalaupun NU harus memperkuat Islammu, Muhammadiyah memperkuat Islammu. Jangan lantas berpikirnya NU, berpikirnya Muhammadiyah. Nek awakmu berpikir NU, Muhammadiyah, wong liya. Betul enggak? Nek awakmu berpikir Ahlussunnah wal Jamaah, liyane orang lain. Jadi nek si A iku ana loro, siji si A si B, nomor loro si A. Ayo sembahyang si A. Ngono. Ini jare arek-arek emang. Ini amal jari arek nang aku begini mah lumayan bahasane. Ternyata si A itu bahasa Jawa. Apa si A? Gak rapi tak si A. Itu ke ya. Jadi Mas vertikal. Sekarang nyuwun sewu ya. Orang gurung tahu kurungu iki. Konro tumpeng. Kamu pikir tumpeng itu mek wong gawe sego di lincipi? Itu sebuah perjalanan pemikiran dan perjalanan penghayatan budaya sampai tingkat spiritual. Maka ketemulah bentuk tumpeng. Ya. Tumpeng ini akan babak semifinal dari perjuangan orang Islam di Jawa dan di Indonesia. Karena dulu asalnya ambeng. Nah, ambeng itu pokoknya sego di ler ngono tok, ya. Terus Sunan Kalijaga teko, terus kan gelem tak garek tak usuli. Iki nek anjane gawe ambeng kayak ono kembang telu, siji kembang mawar, loro kembang kenongo, nomor telu kembang kantil. Terus dimaknai kembang mawar itu yang merupakan wakil dari pluralitas bunga-bunga di kebun. Macam-macam kembangnya tapi dijupuk situk sing paling romantis kembang mawar. Oke, ini mewakili pluralitas atau Bhinneka Tunggal Ika. Terus Bhinneka Tunggal Ika ini kudu kenongo. Kenongono kenong ini bebas kon ngarep pilpres presiden 1 presiden 2 sakarepmu kenongono keno ngene mulai jenenge kenongo. Nah asalkan kantil bunga ketiga kantil ojo gak kantil tetap Anda adalah Indonesia. Identitas nomor 1 adalah Indonesia, bukan Gerindra, bukan PDIP ya. Dari manapun Anda berasal partainya, tapi begitu Anda menjadi presiden, Anda Indonesia. Jangan memusuhi yang lain. Nah sekarang pemerintah musuhan karena sendiri pemerintah ya apa ya?
berarti bukan Indonesia, kan gitu. Berarti Syiah itu mang. Itu. Ya teman sekalian ya jelas ya. Oke. Terus Sunan Kalijaga usul nek iso rek kantil iku aja nang kiwa tengen tok, kantila mendukur. Kudu kantil nang Gusti Allah, waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarruqu. Mulane segone kudu diunggahno. Carane sego munggah ya pucuke dadi lincip, ya ta gak? Kuwi dadi lincip. Jadi tumpeng itu asalnya adalah ide untuk jangan sampai kita tidak terkait sama Allah. Jangan sampai tidak online dan connected sama Allah. Maka jadilah tumpeng. Ini tahap, ini babak semifinal nih ngarani. Sebab babak finalnya nanti Ka'bah. Nek iki lah sing iso munggah mek titik teh. Ya ta gak nek tumpeng. Sing iso munggah temenan Gusti Allah mek titik, mek kari pirang upo ya. Makanya Allah memberi bentuk kabeh kudu kepethuk aku, kabeh kudu tak sayang. Mulane gambare Ka'bah nisor karo ndukur padha. Kon saiki ngerti Ka'bah. Ya, ngono iku biyen rencanane. Tak catet iku biyen pas gawe. Ya tak gak? Bener tak gak iki? Dadi kabeh dan ojo dimonopoli karo kiai, ojo dimonopoli karo ulama, dan aku ojo sampai duwe umat. Sing duwe umat iku Kanjeng Nabi, ngawur ae. Ngono lho. Aku awakmu dadi umatku, lah kok enak. Wong aku gak iso nulung kon kok. Meneh-meneh nek ngarepe Gusti Allah gak iso nulung awakmu, sing iso nulung sapa? Kanjeng Nabi tok. Mulane umat kiai-kiai gak usah duwe nafsu duwe umat. Nek perang aku gak kira ngejak kon. Umpama sampean iku jamaahku ngaku wis gak apa-apa wis, angger aja ana organisasine, aja ana resmine. Tapi nek ana perang, ana apa-apa, aku gak ngejak awakmu, ngaku iki nglumpuhno awakmu cek uripmu enak, tenang, iso tumpengan nang Gusti Allah kok. Mosok tak jak perang. Sing perang aku dhewe le. Aku dhewe ijen. Semar campur Prabu Kresna. Tenang ae, ijen lapo karo awakmu. Engko tambah dadi sasaran tembak. Aku sing dadi sasaran tembak mesti gak kena. Mergo kon ngarani aku ndek kene padahal aku ndek mburimu. Lah ngono ah. Dadi nek aku ngono lho. Itu sebabnya saya seneng tidak dimuat di koran. Wingi lak 212 rodok muring-muring gak ono sing muat korane. Padahal wong 10 juta ketemu lah ngono. Terus ngersula kok gak ono sing muat, gak objektif media. Iki kan lho lah kon selama iki nang ndi? Aku iki wis 4030 iku dimuat koran paling pindho. Ngene iki gak met koran-koran deh. Ngene iki wis kebawian gak ono sing metu ndek koran. Koran itu mencari keburukan, kita doakan mereka mendapat keburukan. Nek gawe apik ngene iki gak mlebu, wong sing didoleki nek kon gelut metu. Dimuat ya gak? Kene iki tawur, mesti metu meneh. Tapi nek damai ngene iki mereka tidak akan memuat karena berita baik itu harus berita buruk. Berita baik adalah yang peristiwa buruk. Nek peristiwa baik itu berita yang buruk dari tidak dimuat. Ngono lho. Karena mereka memang mencari keburukan. Saya doakan Allah mengabulkan, mereka akan selalu mendapat keburukan. Dan aku wis pegatan karo media massa baik TV nasional maupun koran-koran nasional mulai tanggal 22 Mei 1998. Aku wis pegatan kedian, cuman gurung talak 3. Cek talak 2. Ini ya. Tapi talak 3 dosa aku. Karena saya tetap harus bersilaturahmi dan tetap optimis terhadap kemungkinan harmoni di masa yang akan datang. Dan aku gak mangkel-mangkelan, mereka juga tahu. Mulanya TV untuk Kiai Kanjeng yang diperbolehkan menayangkan hanya TV yang cilik-cilik, sing lokal-lokal, regional. TV Jakarta gak dikai arek-arek, sing dikai sing cilik-cilik, JTV, Doho TV, ADTV, pokoknya sing cilik-cilik. Jangan tak. Dan itu pun gak oleh bayar, awas bayar tak tonyo kan. Bukan kita gak kok terus, wah Kiai Kanjeng ikhlas tidak dibayar, gak ikhlas, gak oleh. Kok repot-repot. Timbangannya kini romantis, ya bagaimanapun yang penting ikhlas, gak ngono aku. Gak oleh bayar, kaplok kan, ngono rek. Kau nek karo kancamu sing rada melarat, kon ndang ngono, kon gak iso nraktir aku, melarat gak nraktir aku. Aku sing nraktir, aku sing sugih, ngono lho carane ya. Ngono ya. Nah, mulai saiki latihan di melarat-melarat ngomong cek ditraktir.
Oke ya. Nah, terakhir yang dari Marquesot tadi jelas toh kudune ya apa? Kudune semakin awakmu sarjana, semakin awakmu ngerti wong cilik. Kan gitu. Betul enggak? Masa wong cilik sing kudu ngerti awakmu? Sing sekolah minta dipahami. Yang sekolah itu yang semakin pandai memahami. Maka awakmu ojo rumangsamu ada eliti gak ono. Angel bahasane. Dadi wong pinter gak istimewa rek. Sarjana iku durung prestasi. Prestasi nek sarjanamu ndadekno awakmu luwih manfaat. Jelas ya? Wong sembayang rajin durung prestasi kuwe. Prestasimu nek mari kon sembayang rajin, kon dadi manfaat luwih akeh timbang nang wong akeh. Lak ngono. Jadi sekarang ini salah wong modern iku alah remeh. Sarjana bangga. Dorong iku we. Sembayang rajin bangga. Ikon rokok arek iku. Ngono ta ya? Enggak dorong karuan. Mulane ustato, ulamao, cak nuno, gorong karuan luweh diterima Gusti Allah timbangane wong biasa. Ya ta gak? Ngono lho rek. Lho kudu wani ngomong ngono. Kata apa? Wong aku gak butuh apa-apa. Itu loh. Memang begitu. Jadi dulu kalau Hindu aja saya lindungi kok. Ada jarine ono kasta loh, Brahma, Satria, Sudra, Wesa. Enggak. Terus jarine nek iki wong sing Brahma. Nek Islam wis makrifat 30 salat iki. Nah, terus mari ngono ana tingkat Satria. Saya memahaminya ndak gitu. Yang namanya Sudra ya bukan orang yang paling rendah. Sudra itu gini, wong sing terjebak oleh dunia. Jadi dia sangat rendah. Masih kon ulama, masih kon presiden, masih kon sopo ae. Nek sing kok uber-uber iku dunya Sudra kon. Jelas ya? Brahma adalah orang yang mengerti spiritualitas. Masih kon mek kuli, masih kon mek arek grab, masih kon mek tukang parkir, masih kon wali kota, anggota dewan, sapa ae anggere sing kok doleki Gusti Allah Brahma kon. Jelas ya? Brahmana ya, kurang nah ya. Ya, ke Brahmana. Itu ya teman sekalian ya. Jadi saya itu apa saja tidak saya kecam, saya cari hikmahnya, saya cari harmoninya. Gak usah terus Hindu itu apa pakai kasta-kasta. Kalau jak ngacat-ngacat ta, koyok kon iku wangi ae. Wong kabeh wong iku badhek mulane bisnis parfum laris apa sebabnya mergo kabeh menungso ambune badhek ya penguk ya lebus ya segala macam. Ya nek gak lah sangit iku apa kon lungguh-lungguh kompor ta ya apa. Ya oke ya teman sekalian ya.